Nah, oke guys, jadi ini setelah resistornya saya ganti. Oke, ini kita coba cek apakah sudah bisa nyala normal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi power supply ini sudah dapat nyala normal kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi. Paket dari Pak Teguh dari Jambi. Oke, kita langsung aja unboxing kira-kira isi paketnya ini apa. Oke. Oke, ternyata yang dikirimkan Pak Teguh dari Jambi adalah power supply Artesen. Ini Artesen yang 48 volt 1400 watt. Oke, kita coba cek kira-kira nyala apa enggak nih, atau langsung kita cek juga kerusakannya seperti apa. Oke, jadi ini power supply-nya sudah mendarat di meja panas kita. Oke, kita langsung coba nyalakan. Nah, oke, ini akan saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, barusan kedengar ada suara relay yang aktif. Dan ini listrik saya tuh nggak trip. Nah, ini lampu operasional ini nyala. Kita coba cek tegangannya. Cuma nyalanya kok sepertinya agak redup ya. Oke, ternyata tegangan outputnya tuh hanya 1,4 volt. Oke, dan power supply ini tidak dalam keadaan error. Oke, jadi ini lampu operasional nyala. Harusnya kalau memang ada trouble itu lampu information nyala atau lampu yang fault. Tapi ini nggak ada notifikasi apa-apa, cuma tegangan outputnya itu hanya 1,5 volt. Oke, kita langsung aja buka. Ini setelah arus listrik saya cabut, relay pun balik lagi, artinya nggak ada masalah. Sepertinya seperti itu. Oke, kita coba bongkar aja. Nah, oke guys, jadi ini setelah saya bongkar, kondisi power supply-nya tuh seperti ini. Ini masih terlihat sangat bersih kalau menurut saya. Jadi usia power supply ini nggak tua-tua banget, jadi masih tergolong baru. Tapi kenapa sudah mati? Oke, dan ini sepertinya sudah pernah dibongkar, diangkat. Ini terlihat umurnya sudah bekas dicongkel. Oke, ini saya mencurigai adanya kegagalan dalam sistem feedback. Oke, karena
power supply sepertinya nyala. Terbaca oleh microcontroller power supply-nya tuh nyala karena tidak ada lampu indikator kerusakan atau ada trouble. Jadi oleh sistem microcontrollernya power supply ini terbaca nyala normal, tapi tegangan outputnya itu enggak nyala normal. Oke, pertama kita coba cek untuk VCC dari kapasitor utamanya. Kita baca jalurnya dulu, yang negatif mana, yang positif mana. Oke, kita langsung coba aja. Oke, ini akan saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, power supply sudah nyala. Kita coba cek tegangannya. Oke, ini lampu indikator yang hijau nyala. Oke, bisa dilihat ada tegangan 429 volt. 429 volt. Jadi bisa dipastikan sistem PFC berjalan dengan normal. Oke, lalu kita cek untuk supply PWM. Tapi seharusnya supply PWM-nya pun normal karena microcontroller sudah berjalan dengan normal. Tapi kita coba cek aja dulu. Ternyata ini tegangannya 5 volt kalau ke ground. Oke, ini mungkin untuk supply microcontrollernya. Ini jadi inputnya 7 volt, outputnya dia 5 volt. Oke, kita coba untuk yang VCC driver. Oke, ini untuk driver MOSFET. Nah, dia tuh drop. Tadi awal kita cek itu terbaca 11 volt, tapi ini lama kelamaan drop tegangannya. Nah, oke, itu tegangannya terus turun. Nah, bisa dilihat tegangannya itu terus menerus turun. Oke. Nah, jadi kemungkinan ada masalah di bagian supply yang menuju ke driver MOSFET. Nah, apa karena mungkin kapasitornya yang rusak atau ada bagian sirkuit yang short? Cuma kalau ada sirkuit yang short atau konslet, harusnya tegangan nggak keluar sama sekali. Ini tegangan ada tapi turun. Jadi awal kita cek ada tegangan 12 volt, lalu tinggal 11, lalu tinggal 10. Dia turun terus menerus seperti itu. Oke, akan saya pelajari dulu untuk bagian ini. Bagian supply untuk driver MOSFET. Driver MOSFET-nya pakai trafo ini. Nah, ini trafo GDT namanya. Oke, akan saya pelajari dulu, baru nanti kita lanjutkan videonya. Yang penting untuk microcontroller dia sudah berjalan normal, sudah ada supply 5 volt. Lalu kita tinggal nyari yang supply 12 voltnya. Oke. Nah, oke, jadi untuk di bagian supply PWM ini nggak ada masalah. Setelah saya teliti lagi ternyata nggak ada masalah. Oke. Cuma kita perlu pastikan bahwa supply PWM dari trafo ini masuk ke PWM-nya. Oke, soalnya apa? Karena di sini kita cek itu ini di bagian driver gate-nya. Oke, ini di bagian trafo GDT-nya. Ini di bagian primernya itu nggak ada tegangan sama sekali. Oke, nggak ada tegangan sama sekali. Kita coba cek frekuensi. Oke, dicek frekuensi pun ini nggak ada frekuensi. Nah, itu oke. Jadi saya mencurigai PWM-nya tuh dalam keadaan standby. Entah karena ada apa, apakah mungkin IC-nya rusak atau IC-nya short. Karena
ya juga aneh juga karena di sini nggak ada pemberitahuan, di sini nggak ada fault. Ini tetap nyala hijau seperti power supply dalam keadaan normal. Oke, jadi ini suatu hal yang membingungkan. Oke, untuk lebih pastinya akan saya bongkar aja di sini. Ini bagian PWM-nya. Kita bongkar, kita cek bagian PWM, output dari PWM sudah ada atau tidak. Kalau output dari PWM sudah ada, kita cek untuk driver GDT-nya. Oke, karena di bagian sini di trafo GDT ini nggak ada tegangan sama sekali, nggak ada tegangan, nggak ada frekuensi. Oke, akan saya bongkar dulu untuk silikonnya, baru nanti kita lakukan pengecekan. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya angkat silikonnya, ini tuh saya menemukan satu buah resistor yang ukurannya besar, ampere wattnya, dan resistansinya ini sekitar 50 ohm, 510. Oke, ini setelah saya cek, ini tuh nilainya jauh di atas dari keterangan di bodinya ini. Di bodinya ini tertuliskan nilainya 50 ohm, dan setelah saya cek itu ternyata ini terbaca 8 kilo ohm. Oke, saya rasa resistor itu putus, jadi akan saya coba carikan pengganti dulu, lalu nanti kita coba nyalakan. Oke. Nah, oke guys, jadi ini setelah resistornya saya ganti. Oke, ini untungnya saya itu ada stok rongsokan yang ada resistor dengan nilai yang sama, dengan ukuran yang sama, jadi ini enggak terlalu kelihatan kalau ini tuh habis dirubah. Oke, langsung aja kita coba nyalakan. Semoga aja sudah nyala. Oke, ada yang jual tahu bulat juga itu. Oke, ini kita coba cek apakah sudah bisa nyala normal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi power supply ini sudah dapat nyala normal kembali. Oke, ini memang nyala lampunya jadi lebih terang dan tegangan sudah keluar normal. Oke, 54 volt. Oke, jadi kerusakan pada power supply Artesyn 1400 watt hanya ada pada resistor ini. Oke, jadi resistor ini aja yang rusak. Nah, oke, jadi hanya bentar, kurang fokus guys. Jadi hanya resistor ini aja yang rusak pada power supply Artesyn ini, dan setelah resistor ini diganti, power supply dapat nyala normal kembali. Oke, saya tadi curiga pada supply PWM karena di bagian gate driver ini nggak ada tegangan sama sekali, dan ternyata benar ini resistor supply ini sepertinya, karena dia ukurannya besar, wattnya ini juga besar, jadi biasanya digunakan untuk penahan tegangan yang masuk ke rangkaian power supply, ya ke rangkaian PWM-nya. Oke, power supply sudah nyala normal kembali. Untuk kasus seperti ini sepertinya kita nggak butuh untuk melakukan tes load karena kita tidak merubah sistem switching utama, kita hanya mengoprek bagian switching kontrolnya pada bagian PWM kontrolnya saja. Oke, saya rasa tidak akan ada penurunan performa tegangan, apalagi saya mengganti part dengan yang ukurannya sama. Oke,
Jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika semoga video pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.